Kata orang, kalkulus itu sulit. Tapi apa benar sulit? Sebenarnya kalkulus itu gampang loh. Coba nanti kita lihat dalam pelajaran-pelajaran kita ini bagaimana mudahnya kalkulus itu. Setiap orang bisa belajar kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalkulus ini adalah cabang matematika gitu ya, yang mempelajari bagaimana mengubah satu fungsi, katakan ini dari fungsi 1 menjadi fungsi lain, misalnya menjadi fungsi 2 dengan pola tertentu. Nah, itulah kalkulus. Simpel kan? Jadi hanya mengubah dari satu fungsi menjadi fungsi lain. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah polanya. Polanya kayak apa sih gitu. Nah, berdasarkan jenis pola perubahannya, itu ada 2 jenis kalkulus. Yang pertama, kalkulus diferensial. Yang kedua, kalkulus integral. Kalkulus diferensial polanya seperti ini, lihat. Kalau fungsi satunya x kuadrat, fungsi 2-nya itu 2x. Kalau fungsi satunya x pangkat 3, fungsi 2-nya 3x kuadrat. Dan selanjutnya, kalau fungsi satunya x pangkat 4, fungsi 2-nya 4x pangkat 3. Bisa nggak nemuin polanya dari sini? X pangkat 2 jadi 2x. X pangkat 3 jadi 3x kuadrat. X pangkat 4 jadi 4x pangkat 3. Coba pikirin polanya apa. Nah, kalau kalkulus integral, polanya beda. Dia kalau fungsi satunya x kuadrat, fungsi 2-nya sepertiga x pangkat 3. Pangkatnya ini nambah. Nah, kalau ini pangkatnya berkurang. Nah, kalau x pangkat 3 di sini, maka fungsi 2-nya seperempat x pangkat 4. Kalau x pangkat 4, fungsi 2-nya adalah seperlima x pangkat 5. Bisa lihat polanya? Kelihatan nggak polanya? Nah, sekarang kita coba lihat kalkulus diferensial. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana melihat polanya dulu nih. Pola untuk merubah dari fungsi 1 menjadi fungsi 2. Tapi kita juga perlu tekankan bahwa variabelnya nggak harus X terus gitu. Boleh juga variabel itu T, A, B, C, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu di sini. Variabelnya kita ganti menjadi T. Di sini kita lihat pola diferensial. Kalau ininya T kuadrat, fungsi satunya, fungsi 2-nya 2T. Kalau fungsi satunya T pangkat 3, fungsi 2-nya 3T kuadrat. Kalau di sini fungsi satunya T pangkat 4, fungsi 2-nya 4T pangkat 3. Coba lihat polanya. Polanya apa? Di sini T-nya pangkatnya berkurang. Dari T pangkat 2 ini menjadi T pangkat 1. T pangkat 3 menjadi T pangkat 2. T pangkat 4 menjadi T pangkat 3 di sini. Nah, jadi kalau gitu T-nya berkurang. Nah, bagaimana dengan angka di depan T-nya ini? Kita lihat dari mana asal angkanya ini. Kita lihat di sini T kuadrat, angka di depannya 2. T pangkat 3, angka di depannya 3. T pangkat 4, angka di depannya 4. Dapat kan polanya? Jadi kalau gitu T pangkat N apa? Nah, T pangkat N ini angka depannya ini N menjadi angka di depan di sini. Lalu pangkatnya berkurang berapa? 1. Jadi T pangkat N min 1. Gampang kan polanya? Jadi kalau gitu T pangkat 7 fungsi 2-nya apa? Ya itu gampang aja. Karena ini pangkatnya 7, maka di sini menjadi 7. T-nya pangkatnya berkurang 1. Dari 7 kurang 1 jadi pangkat 6. Nah, dengan demikian kita bisa tahu sekarang kalau T pangkat 12. Ya langsung aja 12, T pangkat berapa? 11, betul. Nah, sekarang kalau 5T bagaimana fungsi 2-nya? Fungsi 2-nya di sini kita lihat T-nya ini T pangkat 1. Karena T pangkat 1 itu T. Maka fungsi 2-nya adalah tentu 1 kita kalikan dengan 5. Jadi 5 T pangkat 1 kurang 1. T pangkat 0. T pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana dengan 5? Fungsi 2-nya bagaimana? Nah, fungsi 1-nya ini 5 itu 5T pangkat 0. Karena bilangan pangkat 0 itu adalah 1. Nah, kalau kita cari fungsi 2-nya, lihat polanya adalah
5 dikali 0. T-nya pangkat berapa? Pangkat 0 kurang 1. Nah, karena ini bilangan dikali 0, apapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi kalau gitu, kalau fungsi satunya 5, maka fungsi 2-nya 0. Kalau fungsi satunya 90, ya fungsi 2-nya 0 juga gitu ya. Sekarang kita lihat beberapa contoh bagaimana kita memanfaatkan pola diferensial ini untuk mencari fungsi 2 jika fungsi satunya diketahui. Di sini fungsi satunya yang pertama adalah 5T. 5T itu adalah 5T pangkat 1. Nah, berapa fungsi 2-nya? Fungsi 2-nya di sini kita kalikan 5 dengan 1, kemudian T-nya pangkatnya berkurang. Dari 1 dikurang 1, yaitu T pangkat 0. Nah, di sini hasilnya adalah 5 kali 1, 5. T-nya T pangkat 0. T pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 5 kali 1 adalah 5. Jadi kalau kita ditanya berapa fungsi 2-nya ketika fungsi satunya 5T, jawabannya 5. Kalau fungsi satunya 10T, ya fungsi 2-nya 10. Kalau 100T, fungsi 2-nya 100. Itulah pola diferensial. Nah, bagaimana pola diferensial kalau fungsi satunya itu 8T pangkat 3? Nah, fungsi 2-nya adalah 8, kemudian kita kalikan dengan 3 di sini pangkatnya, kemudian di sini T-nya 3 dikurang 1 di sini. Sehingga hasilnya 8 kali 3 ada 24, kemudian T pangkat 2. Jadi ini adalah pola diferensial dari 8T pangkat 3. Bagaimana kalau 65? 65 ini adalah 65T pangkat 0. Nah, sehingga fungsi 2-nya kita bisa langsung tahu jawabannya 0. Kenapa? 65 dikali 0, T-nya pangkat 0 min 1. Nah, semua bilangan dikalikan 0 adalah 0. Jadi jawabannya 0. Nah, bagaimana dengan BT pangkat 4? Di sini fungsi 2-nya adalah B dikalikan berapa? 4. Kemudian T-nya pangkat berapa? 4 dikurang 1 kan? Jadi 3. Sehingga tulisnya adalah 4B T pangkat 3. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan A T pangkat B? Pola diferensialnya apa untuk mendapatkan fungsi 2? Nah, untuk mendapatkan fungsi 2 di sini A dikalikan dengan apa? B, kemudian kalikan dengan T pangkat B dikurang 1. Nah, inilah pola diferensial dari fungsi 2-nya kalau fungsi satunya A T pangkat B. Sekarang coba stop video ini dan isi tabel berikut ini. Kita diminta untuk mencari fungsi 2 kalau fungsi satunya ini diketahui. Kita diminta untuk menggunakan kalkulus diferensial, artinya kita menggunakan pola dari diferensial. Gampang kan? Coba lihat. Nah, sekarang coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban pada tabel berikut ini. Bagaimana? Gampang kan? Dalam kehidupan sehari-hari, ada pasangan fungsi yang terhubung dengan pola diferensial ini. Artinya, kalau fungsi satunya X pangkat N, fungsi 2-nya itu N, X pangkat N min 1. Kalau fungsi satunya T pangkat N, fungsi 2-nya adalah N T pangkat N min 1. Apa itu? Contoh yang paling sering kita lihat ada di dalam fisika, yaitu pasangan antara fungsi jarak dengan fungsi kecepatan. Nah, fungsi jarak di sini kita namakan adalah fungsi pertama. Kemudian fungsi kecepatan di sini adalah fungsi yang kedua. Nah, coba kita lihat polanya. Di sini kalau S-nya itu T kuadrat, kecepatannya ternyata 2T. Nah, kalau S-nya T pangkat 3, kecepatannya 3T kuadrat. Kemudian kalau fungsi satunya atau S-nya itu adalah T pangkat 4, maka kecepatannya itu 4T pangkat 3. Ini kan pola diferensial, yaitu kalau S-nya atau fungsi satunya T pangkat N, fungsi keduanya atau kecepatannya ada N T pangkat N min 1. Jadi jarak dan kecepatan adalah dua buah fungsi yang terhubung dengan pola diferensial. Kita lihat di sini ketika S sama dengan T pangkat N, maka V-nya adalah
N kali T pangkat N-1 karena mereka terhubung dengan pola diferensial. V ini sering dinamakan turunan atau derivatif dari S. Nah, kenapa begitu? Karena nanti kita akan lihat bagaimana V ini bisa diperoleh dari S. Prosesnya bagaimana? Ini yang akan kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran berikut. Penulisan V turunan atau derivatif S adalah seperti ini, yaitu V sama dengan ds per dt atau V sama dengan S aksen. Nah, ini artinya V adalah turunan dari S. Sebelum kita menurunkan V dari S di sini, mari kita lihat beberapa aplikasi dari pola diferensial ini. Di sini ada sebuah mobil. Mobil ini berjalan dengan jarak dinyatakan sebagai fungsi waktu. Rumus jaraknya ini adalah S sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T. Pertanyaannya adalah hitung berapa jarak yang ditempuh benda atau mobil itu setelah T sama dengan 0 detik, 1 detik, 2 detik. Kemudian berapa kecepatan mobil itu pada waktu 0 detik, 1 detik, dan 2 detik. Di sini kita tahu S sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T. Ingat hubungan S dan V adalah hubungan pola diferensial. Jadi di sini V itu adalah turunan dari S. Dan kita lihat kalau S-nya 3T kuadrat, maka V-nya itu adalah 3 dikali 2 di sini, kemudian T pangkat 1 dikurang 7T. Di sini kalau fungsi satunya 7T, ingat pola diferensialnya menjadi berapa? Menjadi 7. Dengan demikian V-nya ini kita bisa tulis adalah 6T dikurang 7. Nah, setelah kita dapat rumus V, maka kita bisa menjawab sekarang pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertanyaan A. Pertanyaan yang pertama adalah menghitung jarak yang ditempuh oleh mobil itu setelah T 0 detik, 1 detik, 2 detik. Nah, di sini kita lihat S-nya apa? 3T kuadrat dikurang 7T. Nah, sekarang S pada saat T sama dengan 0. Berarti 3 tentunya dikali 0 kuadrat dikurang 7 kali 0. Yaitu sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah S pada saat T sama dengan 1. Yaitu 3 dikali 1 kuadrat dikurang 7 kali 1 sama dengan 3 dikurang 7, yaitu min 4. Satuannya di sini kalau kita ambil S-nya itu meter, T-nya detik gitu ya. Nah, kemudian S pada saat T sama dengan 2 di sini adalah 3 dikali 2 kuadrat dikurang 7 kali 2 sama dengan 12 dikurang 14, yaitu min 2 meter. Nah, kemudian soal B-nya kecepatannya adalah kita sudah tahu 6T dikurang 7. Nah, V pada saat T sama dengan 0 adalah 6 dikali 0 dikurang 7, yaitu min 7. Satuannya meter per detik. Kemudian V T sama dengan 1 adalah 6 dikali 1 dikurang 7, yaitu min 1 meter per detik. Lalu V sama dengan T 2 adalah 6 kali 2 dikurang 7, yaitu 5 meter per detik. Dengan mengetahui S dan V, maka kita bisa tahu gerakan benda itu. Jadi posisinya adalah awalnya S sama dengan 0 di sini. Jadi kemudian dia S sama dengan min 4 dan setelah itu S sama dengan min 2. Sekarang ketika T sama dengan 0 kecepatannya min 7. Jadi ke kiri, ke sana dia. Min 7, terus setelah itu dia berkurang. Tadinya min 7 menjadi min 1 berkurang, tapi tetap ke kiri. Setelah itu dia baru balik ke kanan, ke sana. Nah, jadi menjadi positif 5 dan terus dia bergerak ke sana. Inilah kejadian yang berlangsung yang terjadi dari mobil tersebut. Sekarang kita lihat soal kedua. Di sini jarak yang ditempuh sebuah mobil dinyatakan dengan S sama dengan 18T dikurang 3T kuadrat. Kemudian pertanyaan adalah kecepatan mobil pada waktu 0 detik dan 1 detik. Lalu pertanyaan berikut, kapan mobil berbalik arah?
Pertanyaan berikutnya, berapa jarak terjauh yang ditempuh oleh mobil tersebut? Kita lihat di sini, S adalah 18T dikurang 3T kuadrat. V adalah, lihat pola diferensialnya dari S, 18T menjadi 18, kemudian 3T kuadrat menjadi 6T. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan satu persatu. Hitung kecepatan mobil ketika T sama dengan 0 dan 1. Jadi V ketika T sama dengan 0 detik adalah 18 dikurang 6. Dikali tentu 0 di sini, yaitu 18 meter per detik. Kita anggap satuan jaraknya selalu meter dan satuan kecepatannya adalah detik. Kemudian V pada saat T sama dengan 1 detik adalah 18 dikurang 6 kali 1, yaitu 18 kurang 6, 12 meter per detik. Jadi kecepatannya berkurang nih. Nah, tentu suatu saat dia kecepatannya akan 0 dan akan berbalik arah. Gitu. Kalau kita lihat prosesnya di sini, ini bendanya dari sini atau mobilnya dari sini, dia bergerak dengan 18 meter per detik. Kemudian dia berkurang nih. Kecepatannya menjadi 12 meter per detik. Nanti dia berkurang lagi. Terus akhirnya nanti di sini kecepatannya bisa 0 meter per detik. Nah, kalau 0 meter per detik dia baru balik arah ke sana. Kecepatannya sekarang menjadi misalnya min 2 meter per detik. Terus di sini bisa menjadi min 5 meter per detik dan seterusnya gitu. Pertanyaan yang B ini adalah kapan mobil tersebut berbalik arah. Jadi waktunya kapan nih di sini gitu. Nah, kalau kita lihat kapan mobil berbalik arah, kecepatannya berapa? 0. Kecepatan itu adalah 18 dikurang 6T sama dengan 0. Jadi di sini kita dapatkan T-nya adalah 18 dibagi 6, yaitu 3 detik. Jadi setelah 3 detik, benda itu atau mobil tersebut dia berbalik arah. Jadi di sini nih dia berbalik arah, yaitu pada saat T sama dengan 3 detik. Nah, kemudian soal C-nya, berapa jarak terjauh yang ditempuh mobil tersebut? Jadi dari sini ke sini. Nah, itu yang ditanya apa? S-nya, jaraknya. Jadi jarak ketika T sama dengan 3 detik. Nah, jarak itu adalah 18T dikurang 3T kuadrat, yaitu 18 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 kuadrat. Sama dengan 18 itu dikali 3 adalah 54 dikurang 3 kali 3 kuadrat, 3 kali 9, 27. Hasilnya adalah 27 meter. Jadi di sini S-nya adalah 27 meter. Jelas, gampang kan? Nah, di sini soal ketiga, sebuah benda dilempar ke atas dari atas sebuah gedung. Ketinggian benda tersebut sebagai fungsi waktu dinyatakan dalam rumus Y sama dengan 20 tambah 10T dikurang 5T kuadrat. Y-nya di sini dalam meter, T-nya dalam detik. Pertanyaannya adalah, hitung berapa ketinggian yang dicapai benda setelah T sama dengan 0 detik, 1 detik, dan 2 detik. Soal B-nya, kapan benda mencapai tinggi maksimum? Soal C-nya, berapa tinggi maksimum yang dicapai benda? Dan soal D-nya, kapan benda mencapai tanah? Jadi di sini ada gedung, kemudian benda ini dilempar ke atas. Dan dia akan mencapai titik paling tinggi, lalu turun ke bawah. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan gerakan benda ini. Awalnya dia kecepatannya tinggi kan di sini. Kemudian setelah itu kecepatan berkurang, akhirnya di sini kecepatannya 0. Kemudian setelah itu dia berbalik arah dan turun sampai menyentuh tanah. Di sini ketinggian benda dinyatakan dengan rumus 20 ditambah 10T dikurang 5T kuadrat. Jadi Y ketika T sama dengan 0 adalah 20 ditambah 10 kali 0 dikurang 5 kali 0 kuadrat. Nah, ini hasilnya sama dengan 20 meter. Ini posisi awalnya ketika T sama dengan 0 di sini adalah 20 meter. Kemudian Y pada saat T sama dengan 1 detik. 20 ditambah 10 kali 1 dikurang 5 kali 1 kuadrat. Sama dengan 20 tambah 10 dikurang 5. 20 tambah 5 yaitu 25 meter. Kemudian
Y pada saat T sama dengan 2 detik adalah 20, kemudian ditambah 10T, 10 kali 2 dikurang 5T kuadrat. 5 kali 2 kuadrat sama dengan 20 ditambah 20 dikurang, nah 5 kali 2 kuadrat adalah 20. Jadi sama dengan di sini 20 meter. Jadi di sini gerakannya dari awal di sini kemudian naik ke atas, terus apa? Dia berbalik arah ke bawah. Jadi ini T sama dengan 0, ini T sama dengan 1, dan ini T sama dengan 2. Di sini lagi tingginya 20 meter kan? Nah sekarang soal B-nya, kapan benda mencapai tinggi maksimum? Tinggi maksimum itu ketika V-nya sama dengan 0. Berarti soal nomor B ini kita hitung dulu V-nya dengan menggunakan apa? Pola diferensial. Pola diferensial dari kalau fungsi 1-nya 20 tambah 10T dikurang 5T kuadrat, maka V-nya adalah, nah kalau fungsi 1-nya 20, fungsi 2-nya berapa? 0. Kalau fungsi 1-nya 10T, fungsi 2-nya 10. Kalau fungsi 1-nya 5T kuadrat, fungsi 2-nya adalah min 10T. Nah ini harus sama dengan 0. 0 sama dengan 10 dikurang 10T, atau 10T sama dengan 10. T sama dengan 10 bagi 10, yaitu 1 detik. Jadi setelah 1 detik, benda itu mencapai tinggi maksimum, yaitu di sini nih. Maksimum T-nya sama dengan 1 detik. Nah untuk soal C-nya berapa tinggi maksimum, yaitu Y ketika T sama dengan 1. Nah ini udah kita hitung nih di sini berapa? 25 meter. Gampang kan? Nah kemudian yang D-nya, kapan benda mencapai tanah? Benda mencapai tanah ketika Y-nya berapa? 0. Jadi ketika tingginya 0 nih. Di sini benda mencapai tanah. Jadi Y itu adalah 20 ditambah 10T dikurang 5T kuadrat sama dengan 0. Kita bagi 5 semua, 4 ditambah 2T dikurang T kuadrat sama dengan 0. Atau T kuadrat dikurang 2T dikurang 4 sama dengan 0. Kita gunakan di sini kuadrat sempurna, jadi T dikurang 1 kuadrat. Nah kita lihat T dikurang 1 kuadrat, T kuadrat dikurang 2T tambah 1. Nah sedangkan di sini kita punya min 4, berarti tambah 1 supaya jadi min 4 berarti dikurang 5 sama dengan 0. Jadi T min 1 kuadrat sama dengan 5. Berarti T min 1 sama dengan plus minus akar 5. Berarti T-nya adalah 1 plus minus akar 5. Sama dengan kita ambil T yang positif adalah T sama dengan 1 ditambah akar 5 detik. Jadi ini soal D-nya, yaitu setelah 1 tambah akar 5 detik benda mencapai tanah. Soal berikutnya, sebuah bola dijatuhkan ke bawah dari sebuah gedung. Nah, tinggi benda itu sebagai fungsi waktu dinyatakan dengan rumus Y sama dengan 500 dikurang 5T kuadrat. Hitung berapa kecepatan benda pada waktu T sama dengan 0 detik dan 1 detik. Kapan benda mencapai tanah? Berapa tinggi benda pada saat T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 10 detik. Di sini bendanya dijatuhkan ke bawah ke sini. Nah, kemudian Y-nya adalah 500 dikurang 5T kuadrat. Sekarang pertanyaannya yang pertama adalah berapa kecepatan benda? Kecepatannya tentu saja kita lihat dari pola diferensial antara Y dan V, atau dengan S dan V. Dalam hal ini V-nya adalah, kita lihat pola diferensial dari 500 adalah 0. Kemudian dari 5T kuadrat di sini adalah min 10T. Dengan demikian V adalah sama dengan min 10T. Nah pertanyaan adalah berapa kecepatan benda pada saat 0 detik. Jadi V pada saat T sama dengan 0. Di sini adalah min 10 kali 0. Yaitu min 0 atau 0 meter per detik. Jadi di awal di sini kecepatannya masih 0. Kemudian V pada saat T sama dengan 1 detik adalah min 10 dikali 1, yaitu min 10 meter per detik. Jadi setelah 1 detik di sini kecepatannya 10 meter per detik arah ke bawah. Nah kemudian soal B-nya di sini, kapan benda mencapai tanah? Benda mencapai tanah ketika apa? Y-nya sama dengan 0.
Jadi waktu benda di tanah ini Y-nya tentu sama dengan 0 kan, di sini 0. Sini awalnya Y-nya 500 nih. Yaitu ketika T-nya sama dengan 0. Coba kita cek di sini ya. Y kan sama dengan 500 dikurang 5T kuadrat. Ketika T sama dengan 0, Y-nya itu adalah 500. Jadi awalnya dia adalah ketinggiannya 500 meter nih. Nah kemudian dia turun sampai akhirnya ketinggiannya 0. Nah berapa waktu yang dibutuhkan? Di sini Y-nya adalah 500 dikurang 5T kuadrat. Nah ini sama dengan 0. Jadi kita bagi 5, 100 dikurang T kuadrat sama dengan 0. Jadi T kuadrat sama dengan 100. Berarti T sama dengan plus minus 10. Ambil yang tanda positifnya, T sama dengan 10 detik. Jadi setelah 10 detik, benda ini akan mencapai tanah. Gitu. Nah, soal C-nya, berapa tinggi benda saat T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 10 detik. Jadi pada saat T sama dengan 2 detik di sini, Y-nya kan 500 dikurang 5T kuadrat. 5 dikali 2 kuadrat sama dengan 500 dikurang 5 kali 4 sama dengan 500 kurang 20 yaitu 480 meter. Nah kemudian Y pada saat T sama dengan 10 di sini kita udah tahu di soal B bahwa Y-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya 0 meter. Gampang ya? Nah sekarang kita berlatih yuk soal berikut ini. Kalau belum jelas, lihat contoh sebelumnya gitu. Gampang kan? Jadi secara umum kalau saya punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, kemudian f(x) ini terhubung secara pola diferensial dengan df per dx, maka df per dx-nya itu harus sama dengan n kali x pangkat n min 1. Nah, df per dx ini dinamakan turunan atau derivatif dari apa? Dari fx. Nah, df per dx ini sering ditulis f aksen x atau dfx per dx atau disingkat f aksen. Jadi f aksen ini adalah df per dx. Ini hanya penulisan aja ya, gampang kok. Sekarang kita kerjakan berbagai contoh di sini. Kalau fx sama dengan 5x tambah 1, maka f aksen x-nya berapa? Atau turunan x-nya? Tentu sini turunan 5x adalah 5. Turunan 1 adalah 0. Jadi f aksen x sama dengan 5. Bagaimana kalau f(x)-nya itu 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2? Di sini f aksen x-nya adalah turunan dari 6x pangkat 3 adalah 18x kuadrat. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Jadi hasilnya 18x kuadrat tambah 4x. Nah untuk soal nomor 3, fx-nya 9x pangkat c. Maka f aksen x-nya adalah di sini 9 kali c x pangkat c dikurang 1. Bagaimana dengan soal nomor 4? Di sini fx sama dengan 4 per 5x pangkat 5 tambah 2 per x pangkat min 1/4. Kita ubah dulu bentuknya menjadi 4 per 5. 1 per x pangkat 5 adalah x pangkat min 5. Kemudian ditambah 2. 1 per x pangkat min 1/4 adalah x pangkat min 1/4, yaitu x pangkat 1/4. Sehingga di sini f aksen x-nya adalah 4 per 5, kemudian dikalikan min 5, x pangkat min 5 min 1, ditambah 2 kali 1/4, x pangkat 1/4 min 1. Atau ini bisa kita coret menjadi 1, ini 1, ini min 4, x pangkat min 6, ditambah 2 per 4 itu 1 per 2, x pangkat min 3 per 4. Nah kalau soal nomor 5 gimana? 2 akar x itu kita bisa tuliskan 2x pangkat setengah. Karena akar x itu x pangkat setengah. Sehingga di sini f aksen x-nya adalah 2 dikalikan setengah x pangkat setengah dikurang 1. Atau di sini adalah 2 kali setengah 1 x pangkat min setengah. Bagaimana soal nomor 6? Soal nomor 6 ini 9 per akar x dikurang 3 per x kuadrat. Ini kita tuliskan dalam bentuk 9 x pangkat min setengah min
3x pangkat min 2. Sehingga di sini f aksen x-nya adalah 9 dikali min setengah, kemudian x pangkat min setengah min 1. Min 3 dikali min 2, x pangkat min 2 min 1. Hasilnya adalah min 9 per 2, x pangkat min 3 per 2, ditambah 6, x pangkat min 3. Soal terakhir di sini kita tuliskan dulu bentuknya menjadi 1/4 x pangkat min 3 per 2. Sehingga kita bisa dapatkan f aksen x-nya adalah 1/4 dikalikan dengan min 3 per 2, x pangkat min 5 per 2. Sama dengan min 3 per 8, x pangkat min 5 per 2. Gampang kan? Nah, sekarang kita berlatih, kita kerjakan soal berikut ini dengan menghitung df per dx menggunakan pola diferensial. Yuk kita berlatih. Selanjutnya, pada pelajaran berikut kita akan melihat gimana kita bisa mendapatkan pola diferensial itu. Artinya, dari x pangkat n kok bisa dapat n x pangkat n min 1 nih gitu. Nah, kita mau belajar pada pelajaran berikut. Menarik nih, ikutin terus ya.